Last week we already talked about the English basic skills and then English component, right? You can I hope all of you remember, yeah, still remember about our lesson next week. Sorry, last week. Okay, last week we talked about the English basic skills and then English component. That English basic skills include about speaking, writing, listening, and then reading. And then English component, we talk about vocabulary, grammar and structure, and then pronunciations. Yeah, that we are finished. That we already finished about vocabulary. That vocabulary, it's as part of words and then phrases, and then words is part of main word that include verbs, nouns, adjective, and adverbs. Yeah. If we talk about verbs, we will talk about the regular verbs and irregular verbs. Nouns, it's part of countable noun and uncountable noun. Adjective and adverbs. That adverb is part of the adverb of time, adverb of place, and an adverb of manner. Okay? Oke, mohon maaf anak-anak ibu, bisa dipahami ya? Kita kata pengantarnya we use English or bahasa Indonesia or bahasa Banjar. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja ya, gitu ya. Kalau bahasa Inggris ntar ada yang paham, ada yang enggak, pasti anak-anak ibu pada paham semua ya. Oke, sebelumnya ibu sampaikan silahkan kalian presensi diisi saja ya, itu bu open deh sampai terakhir kita perkuliahan dan akan ditutup pada pukul 9.41 ya. Nah, kalau 9.41 berarti ya sudah selesai perkuliahan ya. Oke, silakan. Bagi ini anak-anak ibu yang tergabung Ananda saja gitu ya. Ananda silakan isi presensinya, kemudian yang sudah tergabung di grup ini di dalam Zoom kelas ini silakan ya, supaya nanti tidak lupa. Karena nanti kalau banyak sekali mahasiswa itu kadang terlupa untuk mengisi presensi. Oke, mari ibu kita lanjutkan lagi. Mohon izin ya Ananda sekalian, ibu akan mematikan video supaya efektivitas saja, karena setelah ini ibu akan share screen. Oke? Ya. Nah, you can see it. You can see the screen. Yes, ma'am. Yes, thank you. Oke. Baik, pelajarannya sekarang. Kemarin kan kita sudah menyelesaikan, tadi sudah ibu sampaikan bahwa kita sudah menyelesaikan terkait dengan skema vocabulary, di mana tadi sudah terbagi dua, ada words, ada phrases, and then ada main word, ada verb, nouns, adjective, and adverbs, and then functional word ya. Word itu terbagi atas main word dan functional word. Functional word terbagi atas pronoun ya, pronoun atau pronoun concord, it's okay. And then conjunction, preposition, modals, to be, auxiliary, and article or determiner. Okay, and then we continue tahap yang kedua ya. Di dalam kita mempelajari komponen-komponen dalam tata bahasa Inggris, we say with English component. It talk about you already know. Yeah, all of you is already know about grammar and structure. Ya, nah pasti di saat kalian SD, SMP, SMA, ini ketika kita belajar bahasa Inggris, pasti kita akan belajar grammar dan structure ya, selalu itu. Nah sekarang, coba kalian simak bahwa ketika kita mempelajari grammar and structure ini,
Ananda sekalian, ini terbagi tiga ya nak. Tuh. Dia ada pembicaraan terkait dengan sentence komponen. You know sentence komponen, sorry. Sentence komponen, ya, itu adalah bagian-bagian kalimat. Kita mempelajari tentang bagian-bagian kalimat. Nah, sorry ya tulisannya agak seperti anak TK. Sentence komponen atau bagian-bagian kalimat. Selanjutnya kita mempelajari apa? Nah, ini udah pasti tahu nih, tenses. Ya, udah pada tahu ya. And then selanjutnya kita berbicara tentang sentence form. We talk about sentence form. Bentuk-bentuk kalimat. Ya. Nah, sekarang coba deh. Kalau kalian ini pikirkan ya, anak-anak ibu, yang kalian pelajari loh selama 9 tahun dari SD, SMP, SMA. Ketiga komponen ini nih selalu ada. Ya. Dalam bentuk yang berbeda. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara kita ini ya, kita bedah satu-satu ya. Kita berbicara tentang sentence komponen dulu yang bagian pertama. Ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Ketika kita berbicara sentence komponen, ini kan bagian-bagian kalimat, ini sama saja bagian-bagiannya dengan functional word. Ya, skema kalian yang kemarin Ibu sampaikan, functional word itu terdiri dari pembicaraan materi yang berhubungan dengan pronoun, conjunction, preposition, kata hubung, kata depan, modal, to be gitu ya. Nah, ini sama aja functional word ya, kata-kata yang mempunyai fungsi, maksudnya di sini dengan sentence komponen, bagian-bagian dari kalimat. Karena di dalam setiap kalimat bahasa Inggris itu ada saja yang akan mengandung conjunction ya. Ada saja yang mengandung conjunction. Ada juga yang mengandung ini apa? Mengandung to be, misalnya the new students were happy. Kan? The new students were happy. Kita coba ini kan dulu ya, misalnya ini contoh bahwa ada sentence komponen di dalam sebuah kalimat. The new students were happy. Are you happy now? All of you, are you happy now? Yes, Happy. Alhamdulillah. Kalau ada yang sedih, segera berlalu ya, insya Allah. Habis sedih pasti sembuh ya. Oke, nah ini nih yang Ibu sampaikan. Contoh ya, the new students were happy. Di sini were ini kan adalah bagian dari kalimat, dimana disinilah yang disebut dengan to be ya. To be untuk kalimat past tense ya. Oke, bisa dipahami ya Nanda Ibu ya, Nanda ya sekalian ya. Nih, ini Ibu hapus aja. Oke, selanjutnya sehingga Ibu tidak akan membedah lagi ya, kita tidak akan memecah lagi sentence components itu apa, karena we already talk about that last week. Kemudian kita akan ke tenses ya. Aduh, tenses ini jadi momok ya. Sorry. Tenses ini udah jadi momok nih ya. Ada anak-anak ibu yang sampai sekarang mungkin nggak paham-paham tentang tenses. Ntar kebalik-balik Bu gitu ya. Tapi ada juga anak-anak ibu yang sudah Ananda sekalian sudah memahaminya ya. Ada. Oke. If we talk about tenses, waktu di dalam bahasa Inggris itu terbagi atas berapa? Kalau boleh kita ulang. Terbagi atas waktu dalam bahasa Inggris? ya. 3, Bu. 3. Oke. Tentunya ada waktu masa lalu, we talk about past ya. And then present,
Oke. Terus sekarang, and then Future. waktu Future. Future. to future, ya, future. Oke, ada past, ada present, ada future, ya. Oke, sebelumnya anak-anak ibu sekalian, ini ibu akan kasih warning sedikit sebentar aja ya. Karena IPAD ibu ini 16%, ya. Nanti kalau tiba-tiba mati, berarti sama saja kita akan mengakhiri perkuliahan ya. Tinggal 16% soalnya, nggak tahu ini tadi sudah ibu cas tapi nggak tahu dia nggak melaju dengan ya. Nah itu saja. Jadi kalau ntar tiba-tiba ibu hilang begitu saja, ya sudah berarti perkuliahan kita selesai. Gitu aja ya. Oke. Kembali ke ini, kembali ke struktur ini ya. Tenses waktu yang ada di dalam kata bahasa Inggris itu adalah ada 3, yaitu waktu sekarang, waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Past, present, and future. Ya, tulisannya future tapi bacanya future. Ujungnya bagi anak-anak itu yang pronunciationsnya mungkin masih belum lancar, masih belum halus gitu ya. Jangan baca future, jangan coba future, ya future. Oke, udah jelas ya ini. Aku rasa nggak perlu panjang lebar ya. Sekarang kita akan berbicara tentang sentence form. Nah, sentence form ini juga tentu kalian masih ingat. Oke, kita kasih warna biru aja biar kelihatan. Sentence forms ini terbagi dari, kalian ingat bentuk-bentuk kalimat itu, kalimat apa saja? Who knows? Apa saja masih ingat? Oke, Ibu akan ngasih clue kalimat, bentuk-bentuk kalimat itu ada yang namanya kalimat statement. Oke, kalimat apa ini? Pernyataan. Oke, thank you. And then, what's next? Kalimatannya apa namanya? Interrogative. Oke, still remember ya? Dan ada lagi misalnya kalimat imperatif. Ini semua bentuk-bentuk kalimat ya. Dan ada lagi kalimat langsung tidak langsung, direct and indirect sentence ya, langsung dan tidak langsung. Masih ingat ya nama ibu ya, nandai sekalian ya. Ada conditional sentence, and then ada yang disebut dengan relative clause. Udah mepet banget ya. Ada kalimat gerund itu, ada juga yang namanya kalimat causative, and then di sini lagi bisa ada ya. Di sini kalimat gerund tuh. Nah, di sini ya. Nah, ini nih contohnya ya. Beberapa inilah yang dinamakan dengan komponen dari sentence form, bentuk-bentuk kalimat. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, selama 9 tahun yang lalu, apakah kalian ada belajar tentang hal-hal yang Ibu sampaikan ini? Tentu ada, ya. Tentu ada. Oke. Ibu akan ke layar yang selanjutnya, ya. Sekarang tadi kita berbicara tentang udah ya, yang terkait dengan grammar ini, pembagian grammar. Ada past, ada present, ada future, ada sentence component, dan sentence form. Ini tidak perlu ditanyakan lagi ya, Ibu rasa sudah sangat-sangat jelas. Atau masih ada yang belum jelas? Silakan. You can answer. Tapi kalau enggak, Ibu akan lanjutin satu lagi ya. Satu lagi dengan yang dinamakan dengan pronunciations. Ini bagian yang ketiga.
Halo. Ada yang mikrofonnya belum di mute ya? Bisa bantu Ibu di mute ya nak ya? Halo? Pronunciations, oke, thank you ya. Pronunciations ini terbagi 3. Lafal ya, pelafalan pengucapan. Ini ketika kita mempelajari pronunciation, we will learn about spelling. We will learn about spelling. Okay. What is spelling? Ya. Pengejaan. Pengerjaan. Ejaan. Masih ingat ejaan bahasa Inggris seperti apa? A, B, C, D, E, F, G. Ya, kayak kita waktu belajar di SD ya, atau SMP ya, ada kan gitu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Ya, Ibu nggak bisa nyanyi soalnya. Aku suaranya sumbang, bikin peka telinga saja ya. Oke. Spelling, we talk about spelling ini ejaan ya. Ejaan huruf A itu seperti apa? Ejaan huruf H itu seperti apa? Ini yang krusial itu adalah A ya. H habis itu R gitu ya. Karena A ini dibaca E. H ini dibaca apa? H. R ini dibaca apa? R. Ya. Oke, ada lagi yang krusial? W. W, oke. Ini kan yang seperti ya. Nah, ini yang ini. Oke. Lanjutannya, we talk about stress. Stressing di sini maksudnya ya. Stress. And then ini tingkat tekanan kata, dan juga selanjutnya kita berbicara tentang intonation. Nah, ya. Intonation ini, anak-anak sekalian, ini intonasi di dalam kita pengucapan kata dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda ternyata, ya. Ada yang kita menyebutkannya itu harus meninggi, rising, yes, and then sustain, tetap, ya, and then falling. Ya, tekanan kata. Oke, sekarang coba kita bandingkan stres kata, ya, stres kata ataupun juga termasuk dalam spelling. Coba anak-anak ibu bandingkan ketika lafal-lafalannya ketika kalian mengucapkan now and ini aja ya. Nah, atau gini. Nah, coba kalian anak-anak ibu, kalau kita ingin belajar bahasa asing itu jangan takut mukanya jelek ya. Maksudnya ketika kita mengeja itu wajahnya itu kata orang Banjar bisa terlipat-lipat gitu. Nah, coba sekarang kalau kita mengeja, ejaan now and no itu kan berbeda stressingnya and then intonasinya. Coba Jordan Fahlepi sama Les. Oke. Coba contohin nak. Kita happy aja ya. Jadi hiburan aja. Kalau ada teman kita yang agak-agak gimana gitu nggak apa-apa ya. Nah, kalau bagi ada teman-teman ibu Ananda sekalian yang mungkin sudah fluently, it's okay ya. Jadi jangan takut. Oke, Jordan. Can you say it? Now and no. Oke, now and no. Ya, coba now ini tekanannya seperti apa kalau kalian bisa merasakan? Now it's about sustain atau falling? Now atau malah rising? Now apa begitu? Now sustain. Kalau falling itu now, jadi ada ujung kalimatnya itu dia mendatar seperti itu. Tapi if we talk about now gitu ya, biasanya kalau kita in conversation gitu, we learn English now.
Ini bacanya begini ya, bisa pakai now atau now. Nah, bisa sustain ya. Tapi kalau kita orang cepat, biasanya kalau bule Australia itu ngomong 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 good day itu cepet banget ya. Australia kan cepet. Kalau kita bertemu dengan mereka, kita berbicara menyapa good day gitu ya. Kalau kita orang-orang Indonesia kan biasanya masih masih bisa terdengar. Tapi kalau orang Australia itu cepet gede katanya gitu. Gede. Nah, jadi good day-nya itu disingkat jadi gede. Gede-nya itu aja nggak hampir gede gitu. Nah, ya. Itu saking cepatnya gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ketika kita berbicara now ya, sustain. Kalau kita now ini now and then no. Nah, ini kan beda nih. No, ini justru K-nya jangan dibaca. Ya. Jangan dibaca ke no gitu ya. Karena ada saja yang bicara mungkin ke no gitu. Knowledge ini malah langsung di ini aja. Huruf W-nya itu agak nggak kedengeran dikit no, gitu ya. Bisa ya Nana Ibu merasakan stressingnya dan intonasinya tuh seperti itu. Nah, again, sampel lagi ketika kita misalnya berbicara tentang mengucapkan kata book, 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 book. Intonasinya adalah sustain. Book, book. Nggak mungkin kita berbicara book, gitu ya, atau book, gitu. No, ya, nggak begitu. If we say about book, maka intonasinya sustain, dan stressnya juga ada di huruf depan book, book, ya, book. Begitu. And then what's about water? Water, water tulisannya, tapi bacaannya kalau Inggris Amerika dibaca water. Tapi kalau Inggris water, water, water. Aksen Inggrisnya itu agak ini ya nak ya. Aksen Inggrisnya itu ini apa kental sekali. Water. Nah, water, water ini R-nya ini agak miring, water. Bukan water, bukan lagi water. No. Ya. Oke, understood? Oke, ya. Any question? Any questions? Oke. Nah. Cukup jelas ya, mahasiswa sekalian, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, alhamdulillah, begitu ya. Nah, skema tadi, tolong kalian pelajari, ya. Tolong kalian pelajari, dan juga kayaknya kalau zaman COVID begini, kalau dikasih tugas pusing ya kalian. Atau malah kalau dikasih tugas senang. Mau dikasih tugas apa enggak? Bu, ntar aja deh Bu, ini kan masih awal-awal Bu ya. Maksud Ibu ingin ngasih tugas dari skema yang tadi Ibu berikan. Coba dong tolong kalian make a sentence ya, buat kalimat, sebuah kalimat, contohnya satu saja ya. Nah Ibu sekalian, contohnya satu saja. Kalian silahkan mau buat di PowerPoint boleh, di Word boleh ya. Ya, misalnya tadi we talk about vocabulary misalnya. Vocabulary kan ada terbagi dari word, ada main word ya, ada verbs, ada nouns. Nah, verbsnya itu mungkin kalian bisa beri satu contoh kalimatnya dan kemudian cantumkan ininya ini verbnya itu yang mana, regular verbnya yang mana, kemudian kalau irregular verbnya ya. Ini Ibu sudah di reminder sama ini si Ipet ini, si Ipit kalau kita bilang ya sama suami itu. Ipit mana Ipitnya?
dia reminder 10% lagi ya. Jadi kalau ibu mendadak hilang nanti kalian alhamdulillah gitu ya. Berarti kuliah kita berakhir ya. Sekarang aja Bu berakhirnya Bu, biar si Ipit nggak rusak Bu, kan harus ini Bu. Jangan sampai low grade gitu ya. Oke, tenang ya. Ini sudah Ibu cas. Kalau begitu kalau Ibu Evi cas, aduh, berarti nanti nggak berhenti kuliahnya. Karena tadi perjanjiannya kalau mati baru. Kalau di cas kan berarti Ipit nggak mati-mati ya. Berarti kita kuliah terus kalau gitu ya. Oke. Ada yang baru masuk, Ibu ingatkan. Mahasiswa tolong apa sudah presensi. Ya, yang belum, yang baru masuk silakan kalian presensi. Oke. Itu tugas yang Ibu berikan ya. Nah, nanti mulai minggu depan Ibu akan memberikan kepada kalian semua sebuah artikel hukum. Tapi kira-kira kalian sudah siap ya untuk membaca artikel hukum kemudian kalian terjemahkan saja? Atau kalian bahas? Atau masih mau grammar lagi? It's up to you deh. Kesepakatan kalian deh. Kalian mau yang seperti apa? Ibu nurut aja. Ya. Kalau kalian masih suka bermain-main grammar untuk refreshing gitu-gitu, Bu, kayaknya kita main grammar aja deh dulu, Bu. Kayaknya saya nggak siap deh, Bu, untuk ngucapin, untuk spelling, untuk speaking in English gitu misalnya kalau ibu minta kalian baca. Ayo yang mana? Up to you. I offer to you. Oke, ada yang mau belajar grammar lagi? Atau ada yang mau belajar artikel hukum? Oke, sorry. Ibu akan menyilang sedikit. Di kelas ini apa ada yang belum mengikuti placement test? Karena laporannya sudah 90% ya. Sudah 91% mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2020 mengisi. Kalau begitu masih ada 9% yang belum mengisi. Nah, ini Ibu ingatin di antara kalian, mengingatkan saja ya, apakah di antara kalian ada yang belum? Kalau yang belum, silahkan segera diisi. Itu kayaknya masih dibuka deh anak pengalaman ya, belum ditutup. Silahkan diisi. Karena nanti begitu kalian sudah placement test, nanti akan ada laporannya ke Ibu langsung. Maksudnya nanti Ibu sekarang nggak tahu namanya yang ini, nggak tahu. Tapi nanti di tengah semester mereka akan mengirimkan report belajar kalian. Nilai kalian itu di grammar berapa ya. Nah, itu nanti tercover di sana. Nah, Ibu nanti juga karena kalian juga sudah belajar di Britain itu, nanti di mata kuliah kita Ibu juga nggak terlalu ini banget, nak. Sudah ya, Ibu anggap cukup saja. Sehingga Ibu nanti penilaian akan Ibu ambil pula di penilaian keaktifan kalian di BDL ya. Di BDL itu Britain apa tuh? Ya, lupa Ibu. Ya, keaktifan kalian di lembaga Britain itu ya. Nah, itu dimanfaatkan anak-anak ya. Ya, anak-anak sekalian, hal itu dimanfaatkan. Nanti semester 2 juga begitu. Nah, nanti di semester 3 bagi kalian yang mungkin bahasa Inggrisnya levelnya sudah advance ya, ingin coba-coba, maksudnya mau kuliah di mendapatkan sertifikat dari Cambridge University dalam bahasa Inggris, itu juga boleh, nanti ada tesnya. Boleh ya. Bahkan nanti juga dengar kabar itu juga dibiayai gitu. Nah, ini bagi anak-anak Ibu ya, anak-anak sekalian yang memang mungkin bahasa Inggrisnya memiliki kelebihan gitu ya. Nah, bagi yang sedang-sedang saja, jangan berkecil hati ya. Kita harus belajar terus ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Kalian mampu ya. Kalian itu nggak ada yang nggak bisa ya. Nggak ada yang bodoh kalian itu menurut Ibu ya. Yang ada itu cuman sedikit MALAS ya. Sedikit males, banyak malesnya, kan begitu saja ya. Tapi kalau kalian rajin, kalian ulat, insya Allah ya, kalian akan mendapatkan yang sebaiknya. Oke.
Any questions? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tentang tugasnya tadi gimana, Bu? Ya, kalau Ibu kasih tugas kalian silakan. Ibu kasih waktu 2 minggu deh. Ya, cukup 2 minggu? Cukup ya? Cukup, Bu. Biasanya nih mahasiswa tuh kalau dikasih tugas, nih Bu, sharing aja. Enggak seminggu, enggak 2 minggu, enggak 1 bulan, atau bahkan Ibu misalnya Ibu bilang, nanti menjelang UTS dikumpul, Ibu bilang gitu ya. Itu pasti tuh mahasiswa. Besok dikumpul, malamnya baru dikerjain ya. Nah itu udah penyakitnya mahasiswa gitu ya. Atau menjelang 2 hari menjelang pengumpulan tugas tuh pasti nanti WA mahasiswa itu isinya tuh heboh. Tugas Bu Evi kemarin gimana? Tugas ini gimana? Oh kan isinya pada nyeritain tugas tuh. Ribut aja ya tugasnya. Nah jadi kayaknya kalau mahasiswa dikasih tugas lama sebentar itu kayaknya sama aja deh ya. Tergantung anak-anak Ibu. Tergantung kalian sendiri mau ngerjain cepet monggo, enggak juga, yang penting pada saat waktu yang ditentukan kalian sudah mengisi ya. Oke, nanti untuk dalam pengisian mungkin Ibu akan buka Classroom maybe ya, Google Classroom bisa kita pakai Pranata itu untuk mengumpul di Classroom, atau nanti kalian bisa langsung kirim email Ibu aja ke email Ibu nanti ya. Oke, ada yang tanya? Bu, ngerjainnya di mana? Silakan. Kalian mau pakai PowerPoint boleh. Kalian nanti mau membuatnya dalam bentuk Word juga boleh, ya. Atau sebisa kalian deh. Ibu cuman ingin melihat pemahaman kalian seperti apa. Ya. Pemahaman kalian seperti apa. Ingat. Oke, silakan. Siapa namanya? Di mana dirimu? Oke. Nggak kelihatan tuh penampakanmu mana. kamu mahasiswa nyata kan, bukan mahasiswa dunia lain kan? Tentang tugas gini Bu, Iya. kalimatnya itu kan regular verb sama irregular verb Pak. Contoh. Satu aja. Mau satu nggak apa-apa sih, ibu minta ada contohnya satu ya. Kalau kalian mau nambahin 2, it's okay. Ya. Kalau kalian mau nambahin 2 nggak apa-apa, tapi satu aja kok ibu minta. Tapi kasih garis bawah, kayak tadi ibu bilang. The new students were happy. Were ini kan to be ya. To be, ini were-nya kasih kali ini to be-nya gitu. Ya. Bukan apa-apa nak, ibu memberikan tugas kepada kalian itu supaya kalian refresh kembali ya. Karena nanti yang akan kita pelajari, kita akan berbicara, kita akan pelajari tentang English law, artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Ya. Dimana artikel-artikel dalam bahasa Inggris itu nanti semua komponen-komponen yang akan kita pelajari yang tadi, yang ibu buat sebagai pengantar itu nanti semua akan ada di situ. Dan kalian nanti bisa mengenalinya. Ketika kalian bisa mengenalinya, otomatis nanti kemampuan reading, dengan kemampuan reading nanti akan menjalar ke kemampuan writing. Kemampuan writing nanti akan menjalar ke kemampuan listening, dengerin kita misalnya baca tulisan kita sendiri. The new students were happy misalnya. Ini kan kita kemudian belajar tuh. Kita kan kemudian belajar menyatakan bahwa the new students were happy. Ya. Berarti new ini adalah baru, students ini murid gitu ya, were ini to be. Nah, ini kita akan terekam dengan sendirinya. Nah, ketika kita melihat, kita reading, dan kemudian kita writing, dan kemudian kita listening dari apa yang kita ucapkan, dan nanti diharapkan kita akan bisa speaking tadi. Kita akan bisa membunyikannya, ya, membunyikannya. Oke, ada yang lain? Terima kasih, ya. Cukup, nak.
Ada yang lain? Oke. Kalau tidak ada, kuliah Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Kita nggak usah lama-lama kalau kuliah. Sebentar, tetapi kalian paham. Daripada lama, nanti kalian bosen, ya. Nah, ini saja ada mahasiswa yang kuliahnya nggak pakai kamera. Mungkin lagi bangun tidur atau apa gitu ya, nah Ibu ya. Nah, ada yang cuma dipasang ininya, entah mungkin lagi dan lain sebagainya. Ibu nggak tahu nih mereka benar ada apa enggak. Tapi segala sesuatunya it's up to you ya. Kembali kepada anak-anak Ibu sekalian, kembali kepada anak-anak sekalian, bagaimana kalian memahami perkuliahan ya. It's okay ya Nay. Kalau Ibu sih nggak masalah ya. Kalau Ibu tuh sih nggak masalah. Kayak dulu Ibu pernah kuliah di Utrecht University ya. Tidak ini sih ya, hanya pernah juga menyelesaikan ini saja, menyelesaikan disertasi Ibu harus ke Utrecht University Netherlands selama 4 bulan di sana ya, untuk menyelesaikan disertasi, karya disertasi. Kalau kalian kan kalau S1 harus buat skripsi, kalau Ibu kalau harus menyelesaikan S3 harus mengerjakan yang namanya disertasi ya. Kalau misalnya kalian ntar S2 mau menyelesaikan S2 harus menulis yang namanya tesis ya. Nah ini sekarang waktu itu Ibu menyelesaikan disertasi, kebetulan mendapat beasiswa aja, Ibu juga nggak kaya amat ya, alhamdulillah bisa dapat beasiswa. Itu Ibu penelitian tentang perbankan syariah yang ada di negara Eropa ya. Kebetulan ternyata begitu Ibu tujuan Belanda, ternyata tidak ada di Belanda, justru yang ada di Jerman dan di Inggris ya, negara Inggris kayak ya, negara Inggris. Nah, itu tuh waktu kuliah di sana, dosennya itu nggak terlalu ketat ya, profesornya itu sama asisten profesornya itu nggak terlalu ini apa ya. Kamu masuk, misalnya nggak masuk, mahasiswa itu ada saja yang nggak masuk, ada saja yang gimana gitulah ya, pokoknya mereka nggak care gitu ya, terserah kamu mau ngapain juga. Busana pun juga jangan kalian kira ya mereka busana itu juga yang gimana gitu, mereka cuek saja. Bukan, tapi adabnya mereka kalau di kampus tuh kalau udah masuk kelas mereka kan rame banget, tapi begitu profesornya atau asisten profesornya masuk, diem semuanya, nggak ada yang bicara. Kalau toh bicara gitu ya silent, pokoknya silent. Nah itu mau masuk mau enggak profesornya nggak peduli. Tapi ya ketika ada ujian, ketika ada exam gitu dia menetapkan suatu grade. Misalnya mahasiswa akan lulus apabila mencapai grade-nya 70 misalnya. Nah kalau nggak mencapai 70 ya nggak lulus ya. Nah itu disepakati sama mereka, sehingga dosennya nggak care dia mau masuk mau enggak gitu ya, silakan dikasih kebebasan gitu ya. Akan tapi nanti kalau ujian sepakat semua harus dapat nilai 70, kalau nggak 70 ya tinggal kelas gitu saja. Mereka oke gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kebebasan itu akhirnya kebebasan yang bertanggung jawab ya. Nah terutama online seperti ini Ibu sangat menyadari ya, kemungkinan paketnya terbatas, kemungkinan sinyal jauh, ada yang tinggal di pelosok mana begitu ya, sehingga online aja udah syukur gitu ya. Alhamdulillah bisa online aja udah syukur, sehingga nggak bisa pakai kamera gitu ya, seperti itu juga it's okay lah. Tapi Ibu harapkan kalian, bagi mahasiswa yang bisa on cam, Ibu harapkan seperti itu. Bagi yang nggak bisa dengan segala macam persoalannya, who knows ya, itu monggo silakan Ibu kembalikan kepada kalian. Tapi nanti kalau seandainya ujian ya, kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya nggak lulus atau apa, nah Ibu jangan dikomplain ya, silakan kalian tanya diri sendiri ya. Tapi Ibu tidak ingin menyakiti mahasiswa dengan nilai yang begini-begini, enggak, depend on you deh ya. Ibu tuh udah pada mau aja deh ya.
Padamu aja deh, padamu negeri ya. Nah, jadi silakan ya Nana Ibu ya. Nanda sekalian ada yang lagi mau ditanya ya? Monggo. Kalau tidak, perkuliahan Ibu akhir sampai di sini ya. Karena jelang ini habis ini ada mata kuliah lagi. Full Ibu hari ini. Mulai pagi jam 8 sampai ntar jam setengah 4. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan. Sekali lagi Ibu ingatkan, tolong presensinya diisi ya, mahasiswa sekalian. Presensinya diisi, jangan sampai ketinggalan. Bagi ada beberapa mahasiswa yang izin karena Anda yang berita duka dan lain sebagainya, Ibu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga yang kembali ya itu benar-benar mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala syahid dan husnul khotimah ya. Baik, terima kasih. Salah hilaf Ibu mohon maaf atas penyampaian kuliah pada pagi hari ini. Mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang dengan materi. Ini tadi belum ada sepakat nih. Masih mau grammar atau artikel? Ya, ada usul. Kalian ngomong aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Yang penting nggak malu-maluin gitu aja ya. Apa yang dimalukan ya? Artikel juga. Oke, mau ada artikel boleh. Ada yang masih mau grammar? Enggak ya? Oke, kalau gitu nanti Ibu compare ya. Ibu compare. Nanti Ibu gini. Kita belajar artikel dan sekalian kita akan belajar. Nanti di situ ada kata-kata yang mungkin bisa kita pahami, kita urai lebih lanjut ya. Oke. See you next week. Keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Mom.